Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2383, Konspirasi Guru dan Murid di Sungai Bintang. Xing He, aku, Sun Changqiong, tidak kembali bersamamu. Kaisar Tianluo berkata dengan penuh harap. Dia sangat menantikan untuk melihat level cucunya Luo Changqiong. Luo Changqiong sudah mati, kata Sungai Hengsing. Apa? Hati Kaisar Tianluo bergetar saat pupil matanya berkontraksi. Saat berikutnya, matanya memerah saat dia menggeram, Changqiong sudah mati. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia mati? Dia dibunuh oleh Luming. Di galaksi. Dia tidak berbohong tentang hal ini. Saat itu, di kota kuno Yaoguang, Luo Changqiong memang dibunuh oleh Luming. Luming? Luming? Luming lagi. Kaisar Tianluo meraung. Matanya merah dan dipenuhi niat membunuh yang tak ada habisnya. Luming, dua talenta dari Sekte Surga Daluo, keduanya mati di tangannya. Dia juga terluka karena Luming. Sialan, sial. Kaisar Tianluo meraung dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak akan peduli mengapa Luo Changqiong dan yang lainnya mati di tangan Luming. Hari ini, kalian semua berkumpul di sini karena Luming, kan? Saya mendengar bahwa Luming telah kembali ke alam primordial, bukan? Petik 2. Galaksi melanjutkan. Kembali ke alam primordial. Apa maksudnya? Mungkinkah Luming pernah ke alam surga sebelumnya? Ekspresi Kaisar Heng berubah. Tidak buruk. Xing He mengangguk. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka mengatakan bahwa Luming tidak bisa menjadi Kaisar Surgawi dan tidak bisa pergi ke alam surga? Kenapa dia pergi ke alam surga? Kaisar besar klan Heng dan klan He sangat tercengang. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke alam surga, tapi dia berhasil. Kalau tidak, bagaimana Luo Changqiong bisa mati di tangannya? Selain itu, Luming telah menjadi Kaisar Surgawi di alam surga. Saluran sungai dari bintang abadi memiliki ekspresi suram saat dia mengatakan ini. Apa? Luming telah menjadi Kaisar bela diri. Bagaimana mungkin? Dia telah menguasai banyak hukum dan prinsip-prinsip utama yang berbeda pada saat yang bersamaan. Bahkan The Celestial Tirk mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi kaisar bela diri. Bagaimana dia bisa? Tiga kaisar surgawi dari klan Heng berteriak kaget. Tidak hanya dia telah menjadi seorang kaisar yang hebat, tetapi kekuatan Luming saat ini juga sangat mengejutkan. Dia sudah bisa melawan kaisar yang hebat. Sing, dia berkata dengan dingin. Desis. Kali ini, kaisar dari keluarga Heng, keluarga He, dan Tianluo semuanya terkejut. Luming tidak hanya menjadi seorang kaisar yang hebat, tetapi dia juga bisa melawan seorang kaisar yang hebat. Orang aneh macam apa dia? Hati mereka kacau, dan mereka tidak bisa tenang. Apa yang harus dilakukan? Kaisar Heng dan yang lainnya mulai merasa cemas. Semakin kuat Luming, semakin berbahaya bagi mereka. Apakah Luming kembali kali ini untuk mencari masalah dengan mereka? Semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin cemas. Faktanya, pihak galaksi masih menyembunyikan beberapa hal. Misalnya, kekuatan tempur Luming. Ini karena baru-baru ini ada rumor bahwa kekuatan tempur Luming sudah mampu membunuh Kaisar Agung Bintang 4. Kaisar Agung keluarga Heng dan yang lainnya takut mereka akan takut dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Luming terlalu tidak normal. Jika dia terus tumbuh, kitalah yang akan mati di masa depan. Kita harus menyingkirkannya sebelum dia menjadi sangat kuat. Mata galaksi berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Singkirkan dia. Bagaimana? Sekarang kekuatan tempur Luming sebanding dengan seorang kaisar agung dan dia memiliki tubuh fisik Tirk surgawi. Bagaimana kita bisa menyingkirkannya dengan kekuatan kita? Kaisar klan Heng berkata dengan cemas. Kaisar dia dan Kaisar Tianluo adalah sama. Mereka semua ingin membunuh Luming. Namun, mereka tidak dapat melakukannya dengan kemampuan mereka. Kami dapat menemukan bantuan. Bukankah Luming adalah musuh bebuyutan keluargamu di tanah takdir surgawi? Kita bisa menggunakan kekuatan keluargamu untuk menyingkirkan Luming. Di galaksi, mata mereka berbinar. Benar. Saat itu, keluargamu mengirim seorang kaisar agung ke cagar alam bulan kuno untuk membunuhnya. Sayangnya, dia dibunuh oleh Luming dengan tubuh kaisar surgawi. Selain itu, jenius tak tertandingi dari keluargamu, Muyang, juga mati di tangan Luming. Saya khawatir keluargamu lebih ingin menyingkirkan Luming daripada kami.
Jika kami menghubungi keluargamu, mereka pasti akan mengambil tindakan. Kaisar Tianluo berkata dengan penuh semangat. Luo Changqiong dibunuh oleh Lu Ming. Niat membunuh Kaisar Tianluo terhadap Lu Ming sangat kuat. Apakah Lu Ming mendapat dukungan di alam surga? Apakah dia akan menimbulkan masalah setelah membunuhnya? Kaisar Heng lebih teliti. Jangan khawatir, saya mempunyai seorang guru di alam surga. Dia adalah orang kuat di alam Kaisar Surgawi. Tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan, tetapi dia akan membantu kita membereskan kekacauan ini. Tidak ada yang akan terjadi. Di galaksi, apa, Xing He? Kamu telah mengambil Kaisar Langit sebagai tuanmu. Bagus, bagus, hahaha. Kaisar dari keluarga Heng tertawa dan sangat gembira. Kaisar Agung dari keluarga He dan Tianluo hanya bisa cemburu. Karena penguasa Star River yang abadi adalah The Celestial Tirk, mereka jauh lebih percaya diri. Mereka mulai melakukan persiapan dan menghubungi klanmu untuk mendiskusikan cara membunuh Lu Ming. Malam itu, Sungai Hengsing sampai ke tempat rahasia di kota Kaisar Surgawi dan bertemu dengan seorang lelaki tua. Orang tua itu adalah penguasa Sungai Bintang, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Di alam surga, lelaki tua ini dikenal sebagai Kaisar Langit 9 Iblis. Apakah semuanya sudah selesai? 9 Kaisar Surgawi Iblis bertanya. Selesai. Kaisar Agung keluarga Heng, keluarga He, dan Sekte Surga Daluo akan bergabung dengan keluargamu untuk membunuh Lu Ming. Di galaksi. Itu bagus. 9 Kaisar Surgawi Iblis mengangguk puas. Tuan, penampilan Lu Ming di Pulau Dewa Kekosongan benar-benar mengejutkan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan dengan bantuan keluargamu, tidak mudah membunuh Lu Ming. Di galaksi, saya tidak bermaksud agar mereka membunuh Lu Ming. Saya hanya ingin mereka menguji apakah ada Tirk Surgawi yang mengikuti Lu Ming. Jika tidak ada Tirk Surgawi, saya sendiri yang akan membunuhnya. 9 Iblis Kaisar Langit berkata, cahaya dingin bersinar di matanya. Tuan, ada lebih dari selusin Raja Surgawi di belakang Lu Ming. Bahkan jika kita membunuhnya, aku khawatir para Raja Surgawi itu tidak akan melepaskan kita. Keluarga Heng mungkin akan hancur juga. Kata galaksi, sedikit berkonflik. Bodoh, masih berhati lembut sampai sekarang. Bagaimana tidak ada pengorbanan jika ingin mencapai hal-hal besar? Apakah keluarga Heng lebih penting atau masa depan Anda sendiri yang lebih penting? 9 Iblis Kaisar Langit memarahi. Ekspresi Xing He berubah, menunjukkan sedikit kekejaman. Saya mengerti, Tuan. Ya, untuk mencapai hal-hal besar, pengorbanan kecil tidak bisa dihindari. Lu Ming diberkati dengan kekayaan besar. Sepanjang jalan, dia pasti mengalami pertemuan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya. Selama aku membunuhnya dan bertemu secara kebetulan, aku bisa mengekstrak gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan dari jiwanya. Lalu, kami berdua bisa mencari tempat untuk bersembunyi. Siapa yang bisa menemukan kita? Kami akan bersembunyi dan berkultivasi, dan kami akan bertarung sampai mati dengan suku dewa jahat dan alam surga. Selama kita menguasai seni surgawi kita dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tidak peduli pihak mana yang mengendalikan dunia ini, kita akan punya tempat untuk berdiri. 9 Iblis Kaisar Langit berkata, cahaya dingin di matanya semakin kuat. Tuan, murid akan mendengarkan perintah Tuan. Mata Xing Chen juga dipenuhi dengan antisipasi. Lu Ming, semua pertemuan kebetulanmu akan menjadi milikku. Galaksi meraung di dalam hatinya. Bab 2384 lokasi berpindah. Beberapa hari kemudian, Kaisar Heng, Kaisar Tianluo, dan yang lainnya menghubungi klanmu, dan kedua belah pihak secara alami cocok. Meski demikian, keluargamu tampak lebih berhati-hati. Mereka berencana mengundang para pembunuh dari negara Dewa Kematian untuk membunuh Lu Ming. Karena itu, Kaisar Heng, Kaisar Tianluo, dan yang lainnya tentu saja sangat gembira. Dengan mengambil tindakan dari negara Dewa Kematian, hal itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Tentu saja, Lu Ming tidak mengetahui semua ini. Dia tinggal di Tanah Suci Bulan Kuno selama lebih dari 10 hari, lalu menuju benua Azure. Dengan kecepatannya, dia segera tiba di benua Azure. Sekarang, seluruh wilayah Chang berada di bawah kendali lembah Dewa Naga, dan merupakan tempat kemakmuran. Lu Ming terbang langsung ke lembah Dewa Naga. Saat ini, sebuah konferensi sedang diadakan di lembah Dewa Naga. Di puncak gunung, ada sebuah lapangan kosong. Di tengah alun-alun,
ada panggung pertarungan. Di atasnya, dua sosok sedang bertarung sengit. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan mengenali sosok di ring pertarungan. Itu adalah Kong Jin yang gendut. Orang lainnya adalah kakak laki-laki Lu Ming, Tian Cui. Serangan keduanya bersifat langsung dan langsung, bertarung langsung. Ledakan, ledakan. Salah satunya memegang kapak perang, sedangkan yang lainnya memegang palu raksasa. Mereka terus membombardir, memicu kekuatan yang menakutkan. Basis budidaya Kong Jin telah meningkat pesat setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun. Dia telah menerobos ke alam bijak yang agung. Namun, Tian Cui secara alami lebih kuat dari Kong Jin. Dia tampak merasa nyaman saat dia sepenuhnya menekan Kong Jin. Ada banyak orang yang duduk di tepi ring pertarungan. Itu adalah Master Lu Ming, Master Lembah Naga Awan. Ada juga Xie Luan dari benua hutan belantara surgawi, 9 matahari tertinggi, Yan Kuangtu, dan lainnya. Lembah Dewa Naga telah mengirim orang ke daratan hutan belantara surgawi, dan kedua tempat itu telah terhubung. Kong Jin dan Tian Cui saling bertukar beberapa gerakan. Kong Jin benar-benar tertekan. Pada akhirnya, dia dipukul oleh palu Tian Cui dan terlempar ke tanah, lemaknya bergetar tanpa henti. Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Aku bukan tandinganmu. Ayo bertarung lagi setelah beberapa saat. Kong Jin berteriak. Bukankah sebelumnya kamu sangat sombong? Hahaha. Tian Cui tertawa. Kamu telah berkultivasi di benua Yuan sejak kamu masih muda. Bukankah normal jika kultivasi Anda lebih kuat dari saya? Petik 2. Kong Jin mengerucutkan bibirnya. Haha, gendut, kamu dipukuli, bukan? Saat ini, tawa yang jernih dan cerah datang dari langit. Mendengar tawa ini, mata Fatih membelalak. Kemudian, dia sangat gembira dan berteriak, Lu Ming. Haha, itu kamu, Lu Ming. Kemana saja kamu selama ini? Pada saat yang sama, mata Tian Cui, Master Lembah Naga Awan, Xie Luan, Xia Jiuyang, dan yang lainnya juga bersinar saat mereka melihat ke atas ke langit. Tidak ada seorang pun di langit. Namun, saat berikutnya, sesosok muncul dan sosok Lu Ming muncul begitu saja. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana penampilan Lu Ming. Lu Ming, itu benar-benar Lu Ming. Banyak orang yang sangat gembira dan terbang ke udara. Tuan, terima kasih, Senior Jiuyang, Kakak Yan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada semua orang. Lu Ming, dari mana saja kamu? Kamu telah pergi selama lebih dari 20 tahun dan kamu tidak terlihat lagi. Kong Jin mengatupkan bibirnya dan berjalan mendekat untuk memukul Lu Ming. Aku pergi ke alam surga, dan sekarang aku kembali menemuimu. Lu Ming tersenyum. Alam surga. Mata Kong Jin berbinar, kamu benar-benar pergi ke alam surga. Bagaimana itu? Apakah ada banyak ahli alam surga? Tentu saja ada banyak ahli. Kaisar bela diri ada di mana-mana. Kata Lu Ming. Yang lain semuanya memperlihatkan ekspresi antisipasi. Minger, bagaimana kultivasimu? Tanya Master Lembah Naga Awan. Banyak orang juga melihat ke arah Lu Ming. Mereka telah mendengar rumor bahwa Lu Ming tidak bisa menjadi kaisar bela diri. Jangan khawatir, Tuan, saya sudah menjadi kaisar. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Baiklah. Master Cloud Dragon Valley sangat gembira. Selamat, Tuan Aliansi. Xie Luan, Xia Jiuyang, dan yang lainnya juga sangat gembira. Adegan itu dipenuhi dengan kegembiraan. Oh iya, di mana orang tuaku dan yang lainnya? Apakah mereka masih berada di benua hutan belantara surgawi? Lu Ming bertanya. Tidak, mereka datang ke benua Yuan. Aku tidak tahu kenapa, tapi lorong di 9 naga tiba-tiba runtuh. Ki asli di benua hutan belantara surgawi telah menjadi tipis lagi. Sekarang, banyak orang dari aliansi naga datang ke benua Yuan untuk berkultivasi. Xie Luan menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Ini sesuai ekspektasinya. Segera setelah itu, berita kembalinya Lu Ming menyebar dengan cepat. Lembah Dewa Naga penuh dengan aktivitas. Orang-orang dari Lembah Dewa Naga dan aliansi naga juga telah berkumpul. Tidak lama kemudian, Lu Ming bertemu dengan orang tuanya dan beberapa kenalan lainnya. Saya kembali kali ini untuk membawa Anda ke tempat lain dengan kondisi budidaya yang lebih baik. Itu masih alun-alun yang sama, tapi kali ini, banyak orang telah berkumpul. Lu Ming berdiri di titik tertinggi dan berkata, ganti lokasi. Ming, kamu berencana pergi kemana? Tanya Master Lembah Naga Awan.
Kepala dari 9 tanah suci Gunung Yuan, kota Kaisar Surgawi. Lu Ming mengucapkan kata demi kata. Lingkungan budidaya di wilayah Azure masih terlalu buruk. Kali ini, Lu Ming telah kembali ke kota Kaisar Surgawi. Lu Ming akan menyingkirkan keluarga Heng dan keluarga He di kota Kaisar Surga dan menggunakannya untuk menenangkan penduduk lembah Dewa Naga dan Aliansi Naga. Kota Kaisar Surgawi. Mata Master Lembah Naga Awan berbinar. Tanah suci seperti itu tidak terbayangkan oleh mereka. Lu Ming benar-benar bisa membawa mereka ke kota Kaisar Surgawi. Sekarang, semua orang bisa memasuki dunia kecilku. Begitu Lu Ming selesai berbicara, sebuah dunia kecil muncul di dantiannya. Lu Ming dikelilingi oleh cahaya surgawi dunia yang mempesona. Cahaya surgawi dunia, alam kaisar sejati, ini adalah kaisar sejati. Kaisar sejati dalam legenda. Adegan itu menjadi gempar. Semua orang kaget dan gembira. Ayah Lu Ming, Lu Yuntian, dan ibu, Li Ping, sangat gembira. Semakin tinggi pencapaian Lu Ming, mereka akan semakin bahagia. Bagi orang-orang di benua Azure atau benua hutan belantara surgawi, kaisar yang hampa adalah eksistensi tertinggi, apalagi kaisar sejati. Di masa lalu, mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Dunia kecil menjadi semakin besar. Pada akhirnya, lebarnya menjadi 100 mil dan menutupi langit di atas alun-alun. Ayo masuk. Master Lembah Naga Awan, Si Eluan, dan yang lainnya adalah orang pertama yang bergegas ke dunia kecil Lu Ming. Di belakang mereka, orang tua Lu Ming dan yang lainnya juga bergegas masuk. Banyak tokoh bergegas ke dunia kecil Lu Ming dan menghilang. Tidak lama kemudian, ratusan ribu orang memasuki dunia kecil Lu Ming. Ketika semua orang telah memasuki dunia kecil Lu Ming, dunia kecil itu menyusut dan terbang kembali ke dantian Lu Ming. Kekuatan jiwa Lu Ming terkondensasi di dunia kecil dan tidak ada bedanya dengan orang sungguhan. Betapa kayanya energi asal. Energi asal di sini bahkan lebih kaya daripada yang ada di wilayah Azure. Ini pasti dunia kecil Lu Ming. Ini sangat luas. Semua orang melihatnya dengan hati-hati dan terbang berkeliling dengan rasa ingin tahu. Dunia kecil Lu Ming lebarnya 700.000 mil. Meskipun dianggap kecil dan tidak layak disebut dibandingkan dengan dunia besar di luar, itu lebih dari cukup baginya untuk berkultivasi di sini. Ketika Lu Ming memimpin kelompoknya ke pohon kuno pemahaman jalan, semua orang terkejut. Ini karena kecepatan kultivasi mereka meroket di sini. Beberapa dari mereka langsung memahami sesuatu dan membuat terobosan dalam kultivasi mereka. Tanah suci untuk bercocok tanam. Banyak orang tidak mau keluar. Bab 2385 interogasi. Setelah itu, semua orang mulai membuat pengaturan. Penguasa lembah-lembah naga awan telah mengirim beberapa orang untuk mengumpulkan sebagian sumber daya Dewa Naga di wilayah Azure dan memasukkannya ke dunia kecil Lu Ming. Misalnya, dia menanam beberapa tumbuhan spiritual dan tumbuhan suci di dunia kecil Lu Ming. Sekarang, dunia kecil Lu Ming telah terbentuk. Setelah puluhan tahun bereproduksi, rumput hijau ada di mana-mana dan pepohonan tumbuh besar. Beberapa di antaranya bahkan tingginya lebih dari 100 meter. Ada juga berbagai jenis tumbuhan spiritual dan suci di antara pegunungan. Lu Ming bahkan telah membeli sejumlah besar binatang iblis tingkat rendah dan mengirim mereka ke dunia kecilnya, membuatnya tampak hidup. Sepertinya tidak ada bedanya dengan dunia normal. Master Cloud Dragon Valley meninggalkan sekelompok kecil orang di wilayah Azure. Sisanya memasuki dunia kecil Lu Ming, berencana untuk pindah. Setelah dia selesai dengan benua Azure, Lu Ming melakukan perjalanan lagi ke benua hutan belantara surgawi. Kemunculan Lu Ming secara alami menyebabkan kegemparan di benua alam gurun surgawi. Sekarang benua hutan belantara surgawi sepenuhnya berada di bawah kendali Aliansi Naga. Lu Ming meminta para petinggi Aliansi Naga untuk mengumpulkan semua orang berbakat di aliansi. Setelah menanyakan pendapat semua orang, mereka yang bersedia pergi bersama Lu Ming memasuki dunia kecil Lu Ming. Tentu saja, sebagian besar dari mereka rela pergi. Di jalur kultivasi, semua orang ingin mendaki gunung yang lebih tinggi, meninggalkan alam liar surgawi, dan memasuki tempat yang lebih baik untuk berkultivasi. Siapa yang tidak bersedia? Setelah semuanya siap, Lu Ming meninggalkan benua hutan belantara surgawi dan kembali ke benua Azure. Dia bahkan tidak melihat ke belakang saat dia menuju tanah suci bulan kuno. Dia berencana untuk pertama-tama pergi ke tanah suci bulan kuno, kemudian menuju ke kota Kaisar Surga untuk berurusan dengan klan Heng dan klan Dia.
Namun, saat Lu Ming hendak mendekati tempat suci bulan kuno, tatapannya tiba-tiba berkedip. Ini karena Lu Ming bisa merasakan niat membunuh yang dingin di langit. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menembus kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pedang ini adalah one hit kill. Itu cepat, akurat, dan kejam. Kekuatannya sangat kuat. Cahaya pedang mengandung aura Dao yang agung. Pembunuhnya adalah seorang kaisar yang hebat. Begitu cahaya pedang muncul, aura pembunuh yang mengerikan menyembur keluar, dan cahaya pedang sudah mendekati Glabella Lu Ming. Namun, ekspresi Lu Ming sangat tenang. Dia telah membatasi waktu serangannya. Sebelum cahaya pedang pihak lain mencapai dahinya, dia telah menangkap cahaya pedang di antara kedua jarinya. Kemudian, cahaya pedang terpaku pada tempatnya, tidak bisa bergerak maju. Orang yang menikam dengan pedang adalah pria berbaju hitam. Dia mengenakan topeng di wajahnya, topeng malaikat maut. Pada saat ini, pupil pria berpakaian hitam itu berkontraksi dengan tajam. Gerakan pasti membunuh yang telah dia persiapkan sejak lama terjepit di antara dua jari Lu Ming. Tidak peduli bagaimana dia melepaskan kekuatannya, jari dan pedang panjangnya Lu Ming tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan yang sangat menakutkan. Dia mengerti bahwa kemampuan Lu Ming terlalu menakutkan. Informasi tersebut tidak sesuai dengan informasi yang mereka terima. Mundur. Dia meraung keras, lalu melepaskan pedang panjang di tangannya dan mundur secepat yang dia bisa. Dia memiliki budidaya seorang kaisar yang hebat dan dia sangat cepat. Namun, Lu Ming lebih cepat darinya. Sosok Lu Ming melintas dan muncul di belakangnya. Dia mengulurkan telapak tangan dan menggenggam lehernya. Kekuatan mengerikan melonjak ke dalam diri pria berbaju hitam. Badannya pegal dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ini, dia sangat ketakutan. Basis budidayanya adalah Kaisar Agung Bintang 1. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali di tangan Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kemampuan Lu Ming bisa begitu kuat? Negara Dewa Kematian, hehe, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Lu Ming mencibir dan melihat ke depan. Kemudian, otot-otot di tubuhnya bergetar dan sosoknya meledak. Dalam sekejap, dia telah menempuh jarak yang tidak diketahui. Ada juga pria berbaju hitam di depannya. Dia mengenakan topeng malaikat maut dan melarikan diri dengan panik. Kultivasi orang ini lebih kuat dari pria berbaju hitam di tangan Lu Ming. Dia sebenarnya adalah seorang Kaisar Agung Bintang 2. Namun, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kaisar Agung Bintang 1 sama lemahnya dengan bayi di tangan Lu Ming. Kekuatan Lu Ming jelas jauh di atas kekuatan Kaisar Agung Bintang 2. Dia hanya bisa lari, kalau tidak dia akan mati. Namun, melarikan diri juga merupakan jalan buntu. Ledakan. Lu Ming melancarkan pukulan dan kekuatan tinju yang menakutkan menghancurkan kehampaan. Pria berbaju hitam yang sedang melarikan diri merasakan ancaman yang fatal. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan menebas ke belakang. Pedang ini tidak lemah, tapi tidak bisa menahan satu pukulan pun dari kekuatan tinju Lu Ming. Kekuatan tinju hancur dan pedang Qi runtuh. Tubuh pria berpakaian hitam itu juga meledak akibat serangan ini dan berubah menjadi abu. Seorang Kaisar Agung Bintang 2 terbunuh dalam satu serangan. Mata pria berbaju hitam di tangan Lu Ming melebar. Sial, aku telah ditipu. Pria itu meraung di dalam hatinya. Mereka telah menerima kabar bahwa kekuatan Lu Ming hanya setara dengan Kaisar Agung Bintang 1. Namun, dia memiliki tubuh fisik Tirk Surgawi, yang sangat kuat. Namun, di mata para pembunuh ini, yang mereka hargai adalah kekuatan pihak lain itu sendiri. Kekuatan eksternal tidak ada gunanya. Mereka bisa membunuh dalam satu serangan, tapi bahkan dengan tubuh jasmani Kaisar Surgawi, mereka tidak bisa menggunakannya. Namun, kekuatan Lu Ming jauh melampaui Kaisar Agung Bintang 1. Bahkan Kaisar Agung Bintang 3 pun tidak sekuat itu. Dia praktis adalah seorang Kaisar Agung tingkat tinggi. Negara Dewa Kematian, hehe, bicaralah. Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Petik 2. Lu Ming memandang pria berbaju hitam di tangannya dan berkata dengan dingin. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi apapun dariku. Kata pria berbaju hitam. Ah, benarkah? Maafkan aku, kata Lu Ming acuh tak acuh. Dia menggunakan energi dunianya dan topeng pihak lain berubah menjadi debu, memperlihatkan wajah pria paruh baya yang pucat. Ledakan. Lu Ming tiba-tiba bergerak.
Kekuatan hukum itu seperti pisau dan memotong salah satu lengan pihak lain. Namun, pihak lain hanya mendengus dan bahkan tidak mengerutkan kening. Para pembunuh ini telah melalui pelatihan ketat dan memiliki pikiran yang keras. Terlebih lagi, pihak lain adalah seorang kaisar yang hebat. Kamu tidak perlu membuang waktumu, bunuh saja aku. Pihak lain memandang Lu Ming dengan dingin. Tidak mudah untuk mati. Lu Ming berkata dengan dingin, lalu meninju dantian orang tersebut. Kekuatan mengerikan secara langsung merobek dunia kecil orang tersebut dan melumpuhkan budidayanya sepenuhnya. Dengan budidayanya yang lumpuh, pria itu meraung marah dan menatap Lu Ming dengan mata merah. Bagi seorang kaisar agung, kultivasinya yang lumpuh setelah menjalani kultivasi yang pahit seumur hidup lebih buruk daripada kematian. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Lu Ming berkata dengan dingin. Aku tidak akan memberitahumu, menyerah saja. Pria berbaju hitam itu meraung. Jika kamu tidak memberitahuku, aku harus mencari jiwamu. Karena itu, Lu Ming mengarahkan jarinya ke antara alis pihak lain dan kekuatan yang kuat melonjak masuk. Dia akan mencari jiwanya dan menemukan rahasia yang dia tahu. Pada saat yang sama, Lu Ming ingin menemukan markas besar negara Dewa Kematian dan menghancurkan kekuatan ini dalam satu gerakan. Ini bukan pertama kalinya faksi ini mengirim orang untuk membunuhnya. Saat itu, sebelum pertempuran di 10 negeri, dia telah dibunuh oleh kekuatan ini dan dia hampir mati. Jika Xian Yanxing tidak memberinya kepala iblis kambing hitam, dia akan berada dalam bahaya nyata. Dia sudah lama ingin menyingkirkan kekuatan ini. Bab 2386 Mencari Bantuan. Lu Ming mengarahkan jarinya ke antara alis pria itu. Sebuah kekuatan yang kuat dan energi jiwa Lu Ming sendiri melonjak ke lautan kesadaran pria itu dan bergegas ke jiwanya untuk mencarinya. Namun, ketika jiwa Lu Ming mendekati jiwa pihak lain, ekspresinya berubah. Ini karena dia merasakan kekuatan gelap yang menakutkan di dekat jiwa pihak lain. Ketika kekuatan jiwa Lu Ming mendekat, energi gelap meledak dan melahap jiwa pria itu. Pria berbaju hitam menjerit nyaring dan tubuhnya meronta keras. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jiwanya telah menghilang tanpa jejak. Energi Lu Ming ditarik dan ekspresinya sedikit suram. Seseorang telah memasang batasan di dekat jiwa pria berbaju hitam. Begitu seseorang mencari jiwanya, pembatasan tersebut akan meledak dan menghancurkan jiwa orang yang dicari. Pantas saja negara Dewa Kematian begitu misterius. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun mampu menemukan markas besar negara Dewa Kematian. Pada saat ini, pria berbaju hitam telah berubah menjadi idiot. Lu Ming melambaikan tangannya dan membuang pria berbaju hitam itu. Dia kemudian berpikir keras. Negara Dewa Kematian tidak akan menyerangku tanpa alasan. Seseorang pasti telah menyewa seorang pembunuh dari negara Dewa Kematian. Siapa ini? Petik 2. Di alam primordial, yang paling mungkin adalah keluarga Heng, keluarga He, dan sekte surga Daluo. Namun, negara Dewa Kematian adalah kekuatan besar di tanah takdir dewa, dengan banyak ahli. Keluarga Heng, keluarga He, dan sekte surga Daluo tidak memiliki kekuatan seperti itu, jadi keluargamu. Banyak pemikiran melintas di benak Lu Ming saat dia menyimpulkan masalahnya, namun, saya tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa kekuatan lain ingin menyingkirkan saya, atau bahwa ada ahli dari alam surga yang ingin menyingkirkan saya. Saya harus menyelidiki masalah ini dengan jelas. Bangsa Dewa Kematian gagal membunuhku kali ini, tapi kurasa akan ada waktu berikutnya. Saya akan mencari seseorang untuk membantu saya. Memikirkan hal ini, Lu Ming terus bergerak maju dan memasuki tanah suci bulan kuno. Dia kembali ke istana ramuan Dayan untuk memberitahu semua orang bahwa dia telah kembali. Kemudian, dia menggunakan teknik nafas dewa untuk mengubah penampilannya dan meninggalkan istana ramuan Dayan. Dia sampai di lorong tempat dia kembali dari alam surga terakhir kali. Melalui lorong itu, Lu Ming tiba di wilayah surgawi Taiking dan langsung mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Dandan penuh tipu muslihat dan punya banyak cara, jadi dia mungkin punya cara untuk mengetahuinya. Pada saat yang sama, Lu Ming juga mengirimkan transmisi suara ke Gelembung. Hukum ruang waktu bubble saat ini sudah sangat mendalam, jadi dia mungkin bisa membantu. Tak lama kemudian, Dandan dan gelembung-gelembung datang silih berganti. Saudara Lu Ming. Gelembung menggantung di leher Lu Ming saat dia melihatnya. Lu Ming, kenapa kamu mencariku? Dandan bertanya dengan santai.
Hanya dalam waktu singkat sejak mereka terakhir bertemu, namun budidaya Dandan telah menembus lagi dan mencapai Kaisar Agung Bintang 7. Saya membutuhkan bantuan Anda, kata Lu Ming. Hahaha, aku tahu kamu ingin meminta bantuanku. Anda telah menemui orang yang tepat. Katakan padaku, ada apa? Dandan menyeringai, terlihat sangat bangga pada dirinya sendiri. Lu Ming segera memberitahunya apa yang terjadi. Sebenarnya ada seseorang yang ingin menyakiti saudara Lu Ming. Ayo pergi dan hancurkan mereka. Bubbles sangat tidak senang setelah mendengar itu. Berat, kamu ingin aku mencari jiwamu dan menemukan dalang di balik ini dan markas besar negara Dewa Kematian. Dandan bertanya, tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Sangat sulit untuk membuat batasan dalam jiwa untuk mencarinya. Dandan mengerutkan kening. Bukankah kamu bilang aku menemukan orang yang tepat? Lu Ming sangat meremehkan. Mata Dandan melebar dan dia berkata, apa? Anda telah meremehkan saya. Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun masalah ini sulit, tidak sulit bagi saya. Namun, saya masih membutuhkan bantuan anak kecil ini. Lalu, Dandan memandangi gelembung-gelembung itu. Kamu butuh bantuan gelembung. Lu Ming bingung. Benar, kita akan tahu kapan waktunya tiba. Ayo pergi. Kata Dandan. Tunggu sebentar, untuk berjaga-jaga, ayo cari 2 pembantu lagi. Kata Lu Ming. Lalu, dia mengirim pesan lain. Tidak lama kemudian, kekosongan itu berkedip-kedip dan 2 sosok muncul. Kedua sosok itu adalah Bumi 1 dan Guntur 1. Lu Ming khawatir ada pembangkit tenaga listrik dari alam surga yang terlibat. Oleh karena itu, dia meminta Earth One dan Thunder untuk berjaga-jaga. Salam, Tuan Muda. Earth One dan Thunder membungkuk. Lu Ming segera memberitahunya apa yang terjadi. Earth One, Thunder One, kalian berdua memasuki dunia kecilku dulu untuk menghindari peringatan musuh. Kata Lu Ming. Baiklah. Earth One dan Thunder One mengangguk dan kemudian memasuki dunia kecil Lu Ming. Lu Ming meminta Dandan untuk memasuki dunia kecil juga. Dia membawa gelembung dan kembali ke alam primordial melalui lorong itu. Dia kembali ke aula ramuan Dayan dengan tenang. Setelah kembali ke istana ramuan Dayan, Lu Ming tinggal selama lebih dari 10 hari sebelum dia berangkat ke kota Kaisar Surgawi. Dia sengaja memberi waktu pada pihak lain untuk bereaksi. Lu Ming berjalan dengan angkuh tanpa menyembunyikan penampilan dan auranya. Seperti yang diharapkan, dia menghadapi pembunuhan lain dalam perjalanan. Kali ini, negara Dewa Kematian telah mengirimkan 3 ahli dengan budidaya yang sangat tinggi. Salah satunya adalah Kaisar Agung Bintang 4, sedangkan 2 lainnya adalah Kaisar Agung Bintang 3. Jelas sekali bahwa terakhir kali server Dewa Kematian gagal dalam upaya pembunuhan mereka, kedua ahli itu belum kembali. Hal ini membuat mereka berhati-hati, dan kali ini, mereka mengirimkan 3 ahli. Bahkan Kaisar Agung Bintang 4 pun akan berada dalam bahaya jika mereka dibunuh oleh barisan seperti itu. Ada kemungkinan besar mereka akan mati. Sayangnya, mereka bertemu Lu Ming. Pertempuran ini juga merupakan kekalahan telak. Kaisar Agung Bintang 4 dibunuh oleh Lu Ming dengan beberapa pukulan. 2 Kaisar Agung Bintang 3 juga terluka parah oleh pukulan Lu Ming. Salah satu dari mereka budidayanya dilumpuhkan oleh Lu Ming. Semua gerakannya disegel dan terlempar ke tanah. Lu Ming menginterogasi pihak lain. Benar saja, pihak lain tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sambil berpikir, sosok Dandan muncul. Dandan, apa yang harus kita lakukan? Lu Ming bertanya. Ada batasan dalam jiwa mereka, sehingga sangat sulit untuk mencari jiwa mereka. Begitu kekuatan apapun mendekati jiwa mereka akan hancur dengan sendirinya, jadi metode saya tidak menembus jiwa mereka. Otak setiap makhluk hidup memiliki meridian kecil yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa meridian disebut meridian memori dan memiliki kemampuan untuk mengingat. Metode saya adalah mengendalikan kesadaran orang tersebut melalui sebuah array dan membiarkan gelembung menggunakan teknik kemunduran waktu. Melalui saraf ingatan orang tersebut, saya dapat melihat apa yang terjadi di masa lalu. Dandan menjelaskan. Mata Lu Ming berbinar. Memang benar, metode ini pasti bisa dilakukan. Dengan kendali gelembung atas hukum ruang waktu, tidak menjadi masalah baginya untuk melakukan kemunduran waktu. Kalian, di sampingnya, Kaisar Agung Bintang 3 yang tidak cacat terkejut. Dia ingin melawan, tapi dia diinjak sampai mati oleh Dandan. Kemudian, Dandan mulai mengatur formasi. Satu demi satu rune memasuki tubuh yang lain.
Sesaat kemudian, mata pihak lain menjadi tidak fokus, seolah-olah dia menderita demensia. Anak kecil, serang, teriak Dandan. Kicauan-kicauan. Gelembung mulai bergerak dan kekuatan waktu yang kuat menyelimuti pria berbaju hitam. Kemudian, dengan lambaian tangannya, bayangan muncul di kehampaan. Gambar-gambar ini adalah kenangan dari pihak lain. Misalnya, adegan pihak lain menyergap Luming dan adegan mereka dalam perjalanan ke sini. Gambar-gambar itu sepertinya memutar balik waktu. Bab 2387 memasuki kota Kaisar Surgawi. Dandan menggunakan formasi tersebut untuk mengendalikan kesadaran pihak lain. Selain kemunduran waktu dalam gelembung, itu juga memproyeksikan ingatan pihak lain. Seolah-olah waktu telah berputar kembali ketika ditampilkan satu persatu. Tidak lama kemudian, Luming melihat sebuah gambar. Itu adalah pria berpakaian hitam itu sendiri, dan dia sedang mendiskusikan beberapa masalah dengan beberapa orang lainnya. Kaisar Agung Keluarga Heng, Kaisar Agung Dinasti Luo. Sekilas Luming dapat mengetahui bahwa beberapa dari mereka adalah Kaisar Agung dari keluarga Heng, Luo yang Agung, dan keluarga He. Ada dua orang lainnya yang tidak dikenali Luming. Selain mereka, orang-orang yang tersisa adalah pria berbaju hitam dari negara Dewa Kematian. Itu memang orang-orang dari keluarga Heng dan dia. Mata Luming bersinar dengan kilatan dingin. Juga, klanmu. Meskipun tidak ada suara yang keluar dari ingatannya, dia dapat dengan jelas menilai apa yang dikatakan pihak lain dari bentuk mulut mereka. Keluarga Heng, keluarga He, Sekte Surga Daluo, keluargamu, aku tidak mendatangimu, tetapi kamu mencoba membunuhku berkali-kali. Kamu tidak perlu tinggal di dunia ini. Luming berkata dengan dingin. Gambar memori terus berkedip maju mundur. Tidak lama kemudian, mata Luming berbinar. Dia melihat apa yang ingin dia lihat, dan itulah cara menemukan markas besar negara Dewa Kematian. Markas besar negara Dewa Kematian sebenarnya adalah kota bawah tanah kuno. Terlebih lagi, kota kuno ini tidak diam, melainkan bergerak. Setelah jangka waktu tertentu, ia akan berpindah ke tempat lain. Jalan menuju kota bawah tanah juga sangat rumit. Mereka tidak akan dapat menemukannya jika mereka hanya berjarak satu langkah. Tidak heran tidak ada yang menemukan markas negara Dewa Kematian selama bertahun-tahun. Luming bergumam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia juga ingin menghancurkan markas negara Dewa Kematian. Semua. Tiba-tiba, pria berbaju hitam mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak, dan dia jatuh ke tanah, mulutnya berbusa. Pembatasan yang ditempatkan pada roh jiwanya telah diaktifkan. Roh jiwanya telah hancur dan sarafnya mati. Kami tidak dapat melihat ingatannya lagi. Kata Dandan. Cukup, saya telah melihat semua yang ingin saya lihat. Kata Luming. Bubbles menyelesaikan pekerjaannya dan duduk di bahu Luming untuk mengedarkan energinya agar pulih. Menggunakan waktu mundur sangat menguras gelembung. Luming, apakah kamu akan berurusan dengan keluargamu dan keluarga Heng dulu atau negara Dewa Kematian? Dandan bertanya, ayo hancurkan keluargamu dan keluarga Heng dulu agar kita tidak membuat musuh waspada. Bangsa Dewa Kematian tidak sedang terburu-buru. Mereka pasti tidak tahu bahwa kita telah menemukan jalan menuju markas mereka. Luming mencibir. Segera, Luming mengubah mayat para pembunuh kerajaan Dewa Kematian menjadi abu dan melanjutkan perjalanannya ke kota Kaisar Surgawi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di kota Kaisar Surgawi. Ketika Luming tiba di keluarga Heng dan keluarga He, dia menyadari bahwa dua keluarga besar telah ditinggalkan. Hanya beberapa orang dengan tingkat budidaya rendah yang tersisa untuk menjaga tempat itu. Mereka berjalan cukup cepat. Mereka mungkin telah menghubungi keluargamu. Luming mencibir dan kemudian auranya meledak. Ledakan. Aura Luming seperti binatang prasejarah. Darah dan kinya mendidih dan itu sangat menakutkan. Aura menakutkan itu seperti tsunami yang menimpa istana keluarga Heng. Anggota keluarga Heng yang tersisa tidak dapat menahan tekanan ini. Mereka berlutut di tanah ketakutan seolah-olah sedang menghadap dewa. Siapa itu? Aura yang menakutkan. Itu Luming. Itu Luming. Apa, Luming? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi kaisar yang hebat? Aura ini tidak terbatas dan tak terduga. Saya khawatir Luming telah menjadi kaisar bela diri. Kultivasinya tidak dapat diduga. Orang-orang di sekitar memperhatikan situasinya dan mulai berdiskusi dengan kaget. Jelas sekali,
Lu Ming telah membuat beberapa kemajuan dalam kultivasinya dan kembali menimbulkan masalah bagi keluarga Heng. Berita ini menyebar seperti badai. Di kota Kaisar Surgawi, banyak sekali sosok yang terbang menuju keluarga Heng. Keluarga Heng dikelilingi oleh kerumunan orang. Aneh, mengapa tidak ada orang dari keluarga Heng yang keluar? Petik 2. Tidak ada satupun aura kuat di keluarga Heng. Mereka semua sangat lemah. Mungkinkah keluarga Heng mengetahui bahwa Lu Ming akan datang dan semua ahli di keluarga Heng telah mundur? Petik 2. Itu sangat mungkin. Sepertinya keluarga Heng akan hancur hari ini. Banyak orang berspekulasi dan kemudian menjadi heboh. Klan Heng dan klan He adalah dua kekuatan terkuat di kota Kaisar Surgawi. Mereka biasanya sombong dan mendominasi Kaisar Agung yang bertanggung jawab. Kekuatan lain harus menghadapi mereka. Sekarang setelah benar-benar akan dihancurkan, itu sangat memuaskan. Semua orang di keluarga Heng, dengarkan. Mulai sekarang, keluarga Heng menjadi milikku. Kalian semua, pergi. Aku akan memberimu 1 jam. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Saat ini, Lu Ming berbicara, suaranya menyebar ke setiap sudut. Mereka semua lemah. Lu Ming tidak repot-repot menyerang mereka. Ini karena terlalu banyak orang lemah ini. Jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan. Lu Ming bukanlah orang yang haus darah dan dia tidak akan membunuh orang lemah ini. Jika dia ingin membunuh, dia akan membunuh sekelompok orang terkuat. Ayo pergi. Anggota keluarga Heng tidak ragu-ragu. Begitu Lu Ming selesai berbicara, mereka bergegas keluar dari keluarga Heng. Menghadapi musuh seperti Lu Ming, mustahil bagi mereka untuk melawan mengingat budidaya mereka. Jika mereka melawan, mereka hanya akan menemui kematian. Para petinggi keluarga Heng sudah pergi, jadi mereka tidak perlu melindungi keluarga Heng dengan nyawa mereka. Tidak lama kemudian, tidak ada satu orang pun yang tersisa. Dandan, bantu aku mengatur formasi. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Baiklah. Dandan mengangguk, sosoknya bergerak, dan dia terbang keluar. Dia melambaikan tangannya, dan tanda tak berujung memenuhi udara. Kali ini, butuh 3 hari untuk menyiapkan formasi. Sebuah formasi besar terbentuk, menutupi istana keluarga Heng yang tak ada habisnya. Dengan budidaya Dandan saat ini, dia membutuhkan waktu 3 hari untuk menyiapkan formasi. Kecuali Kaisar Surgawi datang, tidak ada yang bisa memecahkannya. Kemudian, Lu Ming memasuki dunia kecil dan berdiskusi dengan Xie Luan, penguasa lembah-lembah naga awan, dan yang lainnya tentang pengiriman orang untuk menjaga keluarga Heng. Pada akhirnya, Master Cloud Dragon Valley memimpin orang-orang lembah Dewa Naga untuk menjaga keluarga He. Ki asal mula yang padat. Master Cloud Dragon Valley dan yang lainnya keluar dari dunia kecil Lu Ming dan melihat sekeliling dengan penuh semangat. Mereka merasakan ki esensial di sekitarnya dan sangat bersemangat. Kota Kaisar Surgawi adalah yang teratas dari 9 tempat suci budidaya di Gunung Yuan. Lingkungan budidaya jauh lebih baik daripada wilayah Chang. Mereka tentu saja bersemangat. Apalagi wilayah keluarga Heng luas dan terbuka. Meski ada banyak orang di lembah Dewa Naga, mereka bisa dengan mudah tinggal di sana. Setelah pengaturan dibuat, Lu Ming pergi ke kediamannya. Klan He sama dengan klan Heng. Semua ahli telah pergi, dan Lu Ming dengan mudah menduduki klan He. Dia menyuruh Dandan membentuk formasi besar, dan kemudian Lu Ming melepaskan orang-orang lembah Dewa Naga, serta orang tuanya, untuk tinggal di klan He. Meskipun ada pohon kuno pemahaman jalan di dunia kecilnya, ki asli langit dan bumi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kota Kaisar Surgawi. Untuk saat ini, lingkungan budidaya di kota Kaisar Surgawi lebih baik. Terlebih lagi, Lu Ming tidak berniat menampung begitu banyak orang di dunia kecilnya. Dia telah menemui banyak bahaya di sepanjang perjalanannya dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jika dia menghadapi bahaya, orang-orang di dunia kecilnya juga akan berada dalam bahaya. Mulai sekarang, bisnis keluarga Heng dan keluarga He akan berada di bawah namaku. Pada hari ini, suara Lu Ming menyebar ke seluruh kota Kaisar Surgawi. Bab 2388, Timur Sueyu. Pada hari ini, suara Lu Ming menyebar ke seluruh kota Kaisar Surgawi. Aura menakutkan memenuhi setiap sudut kota. Kaisar yang hebat, itu adalah aura kuat yang sebanding dengan seorang Kaisar Agung, yang sangat mengejutkan. Semua orang sangat terkejut. Apakah Lu Ming telah mencapai alam Kaisar Agung setelah beberapa saat tidak melihatnya?
Klan He dan klan Heng telah melakukan banyak perbuatan jahat. Sungguh memuaskan bisa menyingkirkan mereka sekarang. Kami pasti akan membantu Kaisar Agung. Seseorang menjawab, langsung menyebut Lu Ming sebagai Kaisar Agung. Bisnis yang ditinggalkan oleh keluarga Heng dan keluarga He sangatlah mencengangkan. Jika dia tidak mengintimidasi mereka dengan kekuatannya yang kuat, mungkin akan ada orang yang memperjuangkan mereka. Namun, Master Lembah Naga Awan, Si Eluan, dan yang lainnya terlalu lemah untuk bersaing dengan kekuatan-kekuatan ini di kota Kaisar Surgawi. Lu Ming hanya bisa mengintimidasi mereka dengan kekuatannya yang kuat. Dengan kehadirannya, ia yakin orang-orang tersebut tidak akan berani bertindak gegabah. Sepertinya aku harus mengirim sebagian boneka Istana Chaos untuk menjaga tempat ini. Lu Ming berpikir dalam hatinya. Boneka-boneka di Istana Kekacauan awal dipenuhi oleh para ahli. Selain Bumi satu emas, dan 9 lainnya yang merupakan Kaisar Surga, yang lainnya semuanya berada di alam Kaisar Agung, alam Kaisar Sejati, alam Kaisar Kosong, alam Suci, dan seterusnya. Beberapa boneka kerajaan besar sudah cukup. Lu Ming tinggal di kota Kaisar Surgawi selama beberapa hari. Ketika situasi di sini kurang lebih stabil, Lu Ming melakukan perjalanan ke Tanah Suci Matahari Kuno. Seperti keluarga Heng dan keluarga He, para petinggi Sekte Surga Daluo semuanya telah pergi, hanya menyisakan beberapa orang lemah untuk menjaga sekte tersebut. Lu Ming telah membantu keluarga Ouyang Wushuang menduduki wilayah Sekte Surga Daluo. Keluarga Heng, keluarga He, Sekte Surga Daluo, menurutmu apakah aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu jika kamu bersembunyi di keluargamu? Tepat pada waktunya, kita akan memusnahkan mereka dalam sekali jalan. Lu Ming mencibir, matanya berkedip karena niat membunuh. Dia tinggal di kota Kaisar Surgawi selama jangka waktu tertentu dan meninggalkan sejumlah besar sumber daya. Kemudian, dia meninggalkan kota Kaisar Surgawi dan menuju ke tanah takdir Surgawi. Namun, ada satu orang lagi di baris ini, dan itu adalah Qiu Yue. Dia dan Qiu Yue tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, dan Qiu Yue sangat merindukannya. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia tentu saja tidak sanggup berpisah. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, perjalanannya lancar. Dia menyeberangi lautan cincin dan memasuki tanah takdir dewa. Lu Ming tidak berhenti dan langsung menuju kota Ion. Keluargamu adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Ion. Setelah Lu Ming, Qiu Yue, Bubbles, dan Dandan memasuki kota Ion, mereka tidak segera bergerak. Sebaliknya, mereka menemukan tempat tinggal. Namun, Lu Ming tidak menyembunyikan identitasnya. Tujuannya untuk menyiagakan keluargamu dan mengumpulkan seluruh ahli keluargamu. Kemudian, dia akan memusnahkan mereka sekaligus untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. Qiu Yue, ayo jalan-jalan, Lu Ming berkata pada Qiu Yue. Baiklah, Qiu Yue tersenyum. Dia menarik tangan Lu Ming dan berjalan keluar. Mereka berdua berjalan-jalan di sekitar kota Ion dan kemudian, mereka berjalan ke sebuah pasar besar. Tempat ini adalah pasar terbesar di kota Ion. Ada berbagai macam harta karun di dalam yang mempesona mata seseorang. Saat itu, sebelum pertempuran di 10 negeri, Lu Ming pernah ke kota Ion. Namun, karena tekanan pertempuran di 10 negeri, Lu Ming tidak berjalan-jalan sepuasnya. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke pasar ini. Qiu Yue, jika ada yang kamu inginkan, katakan saja. Lu Ming tersenyum. Baiklah. Qiu Yue mengedipkan mata besarnya beberapa kali dan kemudian mulai melihat sekeliling. Setelah itu, mereka masuk ke toko senjata dewa yang menjual semua jenis senjata tempur, seperti senjata Sein, senjata Kaisar Ilusi, dan senjata Kaisar Sejati. Tuan muda, saya menginginkan itu. Qiu Yue menunjuk ke jepit rambut setelah melihatnya beberapa saat. Jepit rambut ini terbuat dari batu giok khusus dan terlihat sangat indah. Wanita ini memiliki mata yang bagus. Jepit rambut ini terbuat dari giok hangat berumur 10.000 tahun. Bila dipakai, tidak hanya dapat mempercantik wajah, tetapi juga berguna untuk pengembangan dan pemahaman hukum nomologis. Itu adalah senjata kedaulatan ilusi yang terbaik. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus berkata sambil tersenyum. Berapa banyak batu permata mentah? Aku ingin mereka. Kata Lu Ming. 5.000 batu mentah bermutu tinggi. Pria parubaya yang tinggi dan kurus itu tersenyum. 5.000 batu mentah bermutu tinggi. Itu terlalu mahal. Tuan muda, saya tidak menginginkannya lagi.
Qiu Yue kaget saat mendengar itu. 5.000 batu mentah kualitas tertinggi adalah batu mentah kualitas tertinggi. Bahkan Kaisar Agung dan Raja Surgawi menggunakannya untuk budidaya, jadi jelas betapa berharganya mereka. 5.000 yuan memang bukan harga murah. Namun, bagi Lu Ming, 5.000 batu mentah bermutu tinggi hanyalah setetes air di lautan. Gadis bodoh, karena kamu menyukainya, aku akan membelinya tidak peduli seberapa mahal harganya. Lu Ming tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah cincin penyimpanan muncul dan dia melemparkannya ke pria parubaya yang tinggi dan kurus. Penjaga toko, 5.000 batu mentah bermutu tinggi. Pria parubaya yang tinggi dan kurus mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia tersenyum dan kemudian memberikan jepit rambut itu kepada Lu Ming. Lu Ming baru saja menerima jepit rambut ketika sebuah suara terdengar. Tunggu sebentar, aku ingin jepit rambut ini. Saat suara itu terdengar, sekelompok orang berjalan mendekat. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita muda. Dia sangat cantik, tapi dia tidak secantik Qiu Yue. Di belakang wanita muda itu ada seorang wanita muda berpakaian pelayan wanita dan dua pria tua. Ekspresi pemilik toko berubah saat melihat wanita itu. Dia kemudian tersenyum meminta maaf dan berkata, "Jadi ini Nona Dongfang. Suatu kehormatan Anda mengunjungi toko kami." Penjaga toko, "Jual jepit rambut itu padaku." Wanita muda itu berbicara langsung dengan nada memerintah. "Nona Dongfang, Anda terlambat. Jepit rambut ini telah dibeli oleh tuan muda ini." Penjaga toko tersenyum kecut. "Apa?" Wanita muda itu bersenandung dingin dan memandang Lu Ming dengan sedikit arogansi. Dia mengangkat lehernya dan terus berbicara dengan nada memerintah, "Berikan aku jepit rambut ini. Saya akan memberi Anda berapa banyak batu mentah yang Anda butuhkan." "Maaf, jepit rambut ini tidak untuk dijual." Lu Ming tersenyum. "Kamu tidak menjual." Mata wanita muda itu menyipit, dan ekspresi ketidaksenangan terlihat di wajahnya. "Kamu ingin memelihara batu permata mentah, kan? Katakan padaku, berapa banyak batu permata mentah yang kamu inginkan? Aku bilang aku tidak akan menjualnya. Saya tidak kekurangan batu mentah." Kata Lu Ming. "Nak, apa yang kamu katakan? Anda mungkin tidak tahu siapa nona muda saya, bukan? Rindu mudaku adalah Dongfang Sueyu, kebanggaan surga nomor 1 di tanah takdir dewa, dan tunangan Xuan Lin. Anda tahu dia?" Pelayan di belakang wanita muda itu melompat keluar dan menegur, menatap Lu Ming dengan tatapan mengancam. "Jenius nomor 1 di tanah suci." Petik 2. Lu Ming bergumam. Tampaknya Tianming, Yuan Xin, dan yang lainnya telah berada di alam surga selama beberapa dekade. Sejumlah favorit surga baru telah muncul di tanah takdir surgawi. Apakah kamu takut sekarang? Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Muda Xuan Lin adalah Tuan Muda dari kekuatan kuat kota Ion, keluarga Xuan. Jika kamu merasa tidak layak menerima pujianku hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari kota Ion. Gadis pelayan itu terus berteriak. Sedangkan untuk wanita muda, Dongfang Sueyu, dia mengungkapkan ekspresi bangga. "Xuan Lin, Dongfang Sueyu, aku belum pernah mendengar tentangmu. Kamu bisa tersesat sekarang." Lu Ming berkata dengan nada serius. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju Qiu Yue. "Qiu Yue, aku akan membantumu memakainya." Lu Ming tersenyum lembut lalu memasang jepit rambut di kepala Qiu Yue. Bab 2389, Menantang Lu Ming. Qiu Yue sudah luar biasa, dan dengan jepit rambut, dia terlihat lebih cantik. Ditambah dengan rona merah di pipinya, dia semakin mengharukan. Sebaliknya, Dongfang Sueyu gemetar karena marah. Lu Ming benar-benar menyuruhnya tersesat. Siapa dia? Dia adalah kebanggaan generasinya dan tunangannya adalah kebanggaan nomor 1 di tanah suci. Lu Ming benar-benar menyuruhnya tersesat. Dia sedang mencari kematian, dia sedang mencari kematian. Dongfang Sueyu meraung di dalam hatinya. Apalagi setelah melihat kecantikan Qiu Yue, kecemburuannya semakin memuncak hingga menjadi gila. Wanita pada dasarnya cemburu. Adapun Dongfang Sueyu, dia selalu bangga dengan kecantikannya. Tapi sekarang, ketika dia dibandingkan dengan Qiu Yue, dia benar-benar dibayangi. "Betech, kamu berani memakai jepit rambutku. Aku akan mencabik-cabik wajahmu." Dongfang Sueyu menjerit nyaring dan tubuhnya melesat seperti sambaran petir ke arah Qiu Yue. Cakarnya seperti pisau saat dia menebas wajah Qiu Yue. "Enyah!" Lu Ming berteriak dingin dan menamparnya.
Kecepatan Lu Ming sangat cepat sehingga Dong Fang Sueyu tidak bisa mengelak sama sekali. Dia langsung ditampar wajahnya oleh Lu Ming. "Pa!" Suara tajam terdengar dan Dong Fang Sueyu menjerit kesakitan. Tubuhnya terbang dan jatuh ke tanah, wajahnya bengkak. Tentu saja, Lu Ming telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan meninggalkan abunya. Dong Fang Sueyu tercengang, begitu pula orang lain di toko. Lu Ming sebenarnya berani menamparkan Dong Fang Sueyu. Apakah dia tidak ingin hidup? Bunuh, bunuh, bunuh dia, bunuh ini. Dong Fang Sueyu tertegun sejenak sebelum dia bereaksi dan berteriak. "Brat, kamu sedang mencari kematian. Berlututlah dan segera akui kesalahanmu." Ada dua orang tua yang mengikuti Dong Fang Sueyu. Pada saat ini, salah satu dari mereka berteriak keras dan menerkam ke arah Lu Ming. Aura menakutkan meledak dengan ledakan keras, dan tekanan kuat menekan Lu Ming. Di samping, yang lain mundur. Seorang maha bela diri. Orang tua ini adalah seorang kaisar bela diri, namun ia hanya kaisar kosong bintang 1, yang merupakan kaisar bela diri terlemah. Enyah. Lu Ming berteriak dingin dan menendang wajah pihak lain dengan kecepatan kilat. Lelaki tua itu memekik dan terlempar, mengikuti jejak Dong Fang Sueyu. Wajahnya kini bengkak seperti kepala babi. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Untuk mampu mengalahkan Kaisar Agung Bintang 1 dengan satu gerakan, kecakapan pertempuran semacam ini sungguh luar biasa. Terlebih lagi, Lu Ming tidak terlihat terlalu tua. Tidak banyak orang di seluruh negeri takdir dewa yang bisa mencapai alam Kaisar bela diri pada usia ini. Enyah. Jika kamu tidak tersesat, bunuh. Lu Ming berteriak dingin, niat membunuhnya yang dingin terpancar. "Lu Ming, dia Lu Ming." Tiba-tiba, seseorang di samping berteriak. Saat itu, Lu Ming telah memenangkan tempat pertama dalam pertempuran 10 negeri dan reputasinya terkenal. Banyak orang pernah melihat Lu Ming sebelumnya dan sekarang, dia akhirnya dikenali. Apa? Lu Ming? Lu Ming yang mana? Tentu saja, Lu Ming lah yang mendominasi pertempuran pertama di 10 negeri dan memenangkan tempat pertama. Itu dia. Dia telah hilang selama beberapa dekade. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Tiba-tiba, orang-orang di sekitar mereka mulai berdiskusi dan menilai sosok legendaris tersebut dengan rasa ingin tahu. Reputasi Lu Ming sangat terkenal. Selama budidaya seseorang lebih tinggi, mereka pasti pernah mendengar tentang Tanah Suci. Pertempuran pertama di 10 negeri adalah yang teratas, dia sangat berbakat tetapi dia tidak bisa menjadi seorang kaisar. Jadi kamu adalah Lu Ming, tubuh yang tidak berguna yang tidak akan pernah bisa menjadi kaisar. Beraninya kamu memukulku. Jangan pergi jika kamu mampu. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan bagian. Saat ini, Dong Fang Sueyu berteriak lagi. Oh, begitu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan memotong-motong tubuh saya menjadi ribuan bagian. Aku akan menunggumu di sini. Lu Ming berkata dan duduk di kursi di samping. Dasar tubuh tak berguna, sampah, tunggu saja. Dong Fang Sueyu menjerit beberapa kali dan buru-buru pergi bersama anak buahnya. Tuan Muda Lu, sebaiknya kau segera pergi. Dong Fang Sueyu pasti akan pergi ke keluarga Xuan untuk mencari Xuan Lin. Keluarga Xuan adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Ion dan kekuatan mereka tak terduga. Penjaga toko buru-buru memperingatkan. Tidak apa-apa. Lu Ming tersenyum. Ada baiknya masalah ini dibesar-besarkan agar klanmu bisa melakukan persiapan yang matang. Lu Ming ingin memberi waktu kepada pihak lain untuk bersiap. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuknya, penjaga toko itu menggelengkan kepalanya dan mundur. Lu Ming dan Qiu Yue mulai menunggu dengan santai. Berita di sini menyebar dengan cepat. Pemenang pertempuran 10 negeri, Lu Ming, telah muncul kembali. Terlebih lagi, dia bahkan menamparkan Dong Fang Sueyu di depan umum. Ini bukanlah masalah kecil. Tunangan Dong Fang Sueyu adalah orang jenius nomor 1 di Tanah Suci. Apakah keduanya akan bentrok? Selain itu, keluarga Xuan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Bagaimana seharusnya Lu Ming menghadapinya? Segera, banyak orang yang telah mendengar berita tersebut bergegas dan mengepung toko untuk melihatnya. Xuan Lin ada di sini. Lu Ming tidak perlu menunggu lama sebelum dia mendengar teriakan terkejut dari luar. Sekelompok orang berjalan di udara. Pemimpinnya adalah seorang pria muda. Dia sangat tampan dan mengenakan baju perang besi hitam. Dia tampak sangat perkasa.
Pria ini adalah orang jenius nomor satu di tanah takdir dewa, Xuan Lin. Dongfang Sueyu berada tepat di samping Xuan Lin. Saat ini, wajahnya sudah bengkak dan berlinang air mata. Dia tampak seperti menderita ketidakadilan yang besar. Ada beberapa orang di belakang mereka, semuanya ahli dari keluarga Xuan. Lu Ming, keluar dari sini. Xuan Lin datang ke pintu toko dan berteriak. Kaisar Ilusi Bintang 3, berusia sekitar 50 tahun, jauh lebih muda dari Tianming dan yang lainnya. Lu Ming tidak keluar. Dengan sapuan indera spiritualnya, dia mengetahui kultivasi dan usia Xuan Lin. Kaisar Ilusi Bintang 3 pada usia 50 tahun memang jauh lebih rendah daripada Tianming Yuan Xin dan yang lainnya. Qiu Yue, ayo pergi dan temui jenius nomor satu ini. Lu Ming tersenyum dan keluar dari toko bersama Qiu Yue. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Lu Ming, tatapan Xuan Lin juga tertuju pada Lu Ming. Bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Lu Ming memandang Xuan Lin. Lawan aku. Xuan Lin melangkah keluar dan suaranya menyebar jauh dan luas, mengungkapkan niat bertarung yang kuat. Mata banyak orang berbinar. Xuan Lin ingin menantang Lu Ming. Yang satu adalah favorit surga nomor satu saat ini, sedangkan yang lainnya adalah favorit surga nomor satu dari beberapa dekade yang lalu. Siapa yang lebih kuat di antara keduanya? Menurutmu siapa yang lebih kuat, Lu Ming atau Xuan Lin? Sulit untuk mengatakannya, tapi menurut saya itu Xuan Lin. Lu Ming tidak bisa menjadi seorang kaisar yang hebat. Kultivasinya tertahan di alam kuasi kaisar agung sepanjang hidupnya. Tidak peduli berapa lama, sulit baginya untuk berkembang. Menurut kekuatan Lu Ming saat itu, dia bukan tandingan Xuan Lin. Ya, menurutku juga begitu. Banyak orang berdiskusi dan merasa bahwa Lu Ming bukanlah tandingan Xuan Lin. The Celestial Tirk secara pribadi mengatakan bahwa Lu Ming tidak bisa menjadi kaisar bela diri. Tidak ada kesalahan dalam hal ini. Meskipun Lu Ming kuat di masa lalu, dia hanya bisa bertarung dengan Kaisar Ilusi Bintang 2. Di sisi lain, budidaya Xuan Lin berada pada tingkat Kaisar Ilusi Bintang 3. Hukum yang dikuasainya juga merupakan hukum pamungkas. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan tidak masalah baginya untuk menekan Lu Ming di masa lalu. Ini adalah tabrakan antara para jenius terkuat dalam dua generasi. Di masa lalu, tidak ada perbandingan. Hal ini terjadi karena Lu Ming tidak dapat menerobos dalam kultivasinya. Bab 2391 menakut-nakuti Kaisar Agung. Lawan aku. Saya tidak ingin menjadi pengganggu. 1. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Basis budidaya Xuan Lin tidak layak disebutkan di matanya. Lu Ming, kamu tidak berani bertarung, kan? Xuan Lin melangkah keluar dengan sikap sombong. Dulu di pertempuran 10 negeri, dia masih muda dan budidayanya belum cukup tinggi. Dia tidak bisa bersaing dengan Lu Ming dan yang lainnya, yang merupakan penyesalan. Dia sangat ambisius. Dia ingin mengalahkan Lu Ming untuk membuktikan bahwa dia juga bisa menjadi keajaiban nomor satu di dunia jika dia berada di era itu. Jika kamu ingin bertarung, maka aku akan bertarung denganmu. Kata Qiu Yue. Lu Ming, apakah kamu akan bersembunyi di balik seorang wanita? Kamu memang cacat, sampah. Anda benar-benar memenangkan gelar juara dunia dalam pertempuran pertama di 10 negeri. Lelucon yang luar biasa. Serang, aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Xuan Lin berteriak dingin dan terus melangkah maju. Auranya yang kuat menekan Lu Ming. Akhirnya, dia meninju dan seekor kura-kura raksasa sebesar gunung terbentuk. Itu menekan Lu Ming. Jika kamu ingin bertarung, maka aku akan bermain denganmu. 1. Ayo pergi, kata Lu Ming acuh tak acuh. Dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju hutan Xuan. Ledakan. Lu Ming tidak bergerak. Sosoknya bergegas melewatinya dan kura-kura raksasa yang diserang Xuan Lin meledak. Sosok Lu Ming tidak berhenti dan muncul di depan Xuan Lin dalam sekejap. Jarak keduanya kurang dari 1 meter. Murid Xuan Lin berkontraksi dengan cepat saat dia meraung ketakutan dan mundur dengan panik. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ruang di sekelilingnya sepertinya membeku. Lu Ming mengulurkan tangan dan menggenggam tenggorokan Xuan Lin. Semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak melihat Lu Ming bergerak dan tidak ada aura kuat yang menyebar di udara. Bagaimana Lu Ming mencekik tenggorokan Xuan Lin?
Seolah-olah Xuan Lin telah menunggu di sana tanpa bergerak hingga Lu Ming melakukannya. Tidak ada yang bisa memahaminya. Kamu ingin menantangku dengan kekuatanmu. 1. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya penuh dengan penghinaan. Xuan Lin berjuang mati-matian, dan matanya dipenuhi ketakutan. Tersesat. 1. Lu Ming mengayunkan lengannya dan tubuh Xuan Lin langsung menghantam tanah. Dengan suara keras, sebuah lubang besar muncul di tanah. Xuan Lin berbaring di dalam lubang dan mengeluarkan seteguk darah. Yang lainnya tercengang. Satu gerakan, tidak, Lu Ming bahkan tidak mengambil tindakan resmi, dan Xuan Lin dikalahkan. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bukankah Lu Ming tidak bisa menjadi kaisar bela diri? Kenapa dia memiliki kemampuan bertarung yang begitu kuat? Mungkinkah Lu Ming telah menjadi kaisar bela diri? Memikirkan hal ini, jantung banyak orang berdebar kencang. Lu Ming, yang berada di bawah pangkat tertinggi bela diri, telah menguasai banyak jenis hukum dan bahkan hukum pamungkas yang berbeda. Dia benar-benar menentang surga. The Celestial Tirk telah menegaskan bahwa Lu Ming tidak akan mampu menerobos dan menjadi kaisar bela diri seumur hidupnya. Namun, jika Lu Ming dapat menciptakan keajaiban dan menantang surga untuk menjadi kaisar surgawi, seberapa kuat kekuatan tempurnya? Lu Ming, aku ingin kamu mati. Bunuh dia, bunuh dia. Di bawah, Xuan Lin berteriak histeris. Sebagai orang jenius nomor satu di Tanah Suci, dia tidak pernah kalah dalam pertempuran melawan rekan-rekannya. Dia tidak pernah tahu seperti apa rasanya kekalahan. Sebelumnya, dia datang dengan sikap mendominasi dan berkata bahwa dia akan mengalahkan Lu Ming dalam 10 gerakan. Namun, dia dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming sekarang dan bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Dia sangat marah karena kebencian sehingga dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Bunga-bunga di rumah kaca tidak tahan terhadap angin dan ombak. Lu Ming menggelengkan kepalanya, menunjukkan rasa jijik yang kuat. Tampaknya generasi Lu Ming adalah generasi emas sejati. Ada banyak orang jenius dan mereka bersaing satu sama lain. Banyak dari mereka yang sangat cerdas dan telah mengalami banyak badai. Sedangkan untuk generasi ini, sepertinya jumlah orang jenius jauh lebih sedikit. Jalan Xuan Lin ini terlalu mulus. Meski bakatnya lumayan, pikirannya tidak bagus. Dia jauh lebih rendah dari Tianming dan yang lainnya. Saat dia menemui kegagalan, saat dia menemui kemunduran, dia langsung tidak bisa menerimanya. Dia tidak tahan. Bunuh, bunuh dia. Xuan Lin meraung. Kata-kata Lu Ming menusuk hatinya. Lu Ming, berlutut dan terima kematianmu. Beberapa orang yang mengikuti Xuan Lin ke sini menyerang Lu Ming, memancarkan aura yang menakutkan. Kaisar sejati. 3 dari mereka adalah ahli alam kaisar sejati. Mereka dikelilingi oleh cahaya surgawi dunia dan tampak seperti dewa. Berlututlah. 1. Tekanan mengerikan dari alam kaisar sejati menekan Lu Ming, mencoba memaksanya berlutut. Bertaruh adikmu. Kalian semua, tersesat. Lu Ming berteriak dan melayangkan pukulan. Udara meledak dan kekuatan tinju yang menakutkan menyerbu menuju 3 kaisar sejati. Ini, 3 kaisar sejati hampir mati ketakutan ketika mereka merasakan kekuatan tinju Lu Ming yang menakutkan. Tingkat kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan sama sekali. Sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Ledakan. Saat kekuatan tinju hancur, tubuh ketiga orang itu meledak dan berubah menjadi api yang beterbangan. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Mata semua orang terbuka lebar karena tidak percaya. 3 kaisar sejati. Itu adalah 3 kaisar sejati. Mereka benar-benar diubah menjadi abu oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan tempur Lu Ming bisa begitu kuat? Dongfang Sueyu berdiri di sana dengan linglung, mulut kecilnya sedikit terbuka, seolah dia sedang bermimpi. Xuan Lin juga tercengang. Matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Lu Ming memandang Xuan Lin dan menginjak kakinya. Sebuah kaki besar yang dipadatkan oleh kekuatan dunia menginjak Xuan Lin. Ah! Xuan Lin sangat ketakutan hingga dia terus berteriak. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas secepat kilat dan menyapu Xuan Lin sebelum kaki besar Lu Ming bisa mendarat. Ada kilatan cahaya di langit di kejauhan, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan jubah putih muncul. Dia berpegangan pada Xuan Lin, yang masih syok.
Kaisar yang hebat, Lu Ming bergumam. Itu salah satu tetua keluarga Xuan, seorang kaisar yang hebat. Kaisar agung keluarga Xuan telah muncul. Saya kira dia akan berurusan dengan Lu Ming. Lu Ming masih terlalu impulsif. Keluarga Xuan adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Ion. Itu tidak dapat diduga. Mari kita lihat bagaimana Lu Ming akan menghadapi Kaisar Agung. Beberapa orang mengenali lelaki tua itu. Setelah Xuan Lin bereaksi, dia sangat gembira. Pendiri Penatua, hahaha, kamu datang tepat pada waktunya. Bunuh Lu Ming untukku. Bunuh Bestart itu. Teriak Xuan Lin. Hari ini, Lu Ming telah mempermalukannya. Dia harus membunuh Lu Ming untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Tetua keluarga Xuan memancarkan aura yang kuat. Itu adalah tekanan dari seorang kaisar agung. Dalam radius 10.000 mil, itu dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Beberapa petani yang lebih lemah harus berlutut. Orang-orang biasa terlalu lemah untuk melawan kaisar-kaisar besar. Sepertinya kamu juga ingin mati. Petik 2. Yang mengejutkan semua orang, ekspresi Lu Ming tenang dan dia berbicara dengan acuh tak acuh. Dia sebenarnya mengancam Kaisar Agung. Semua orang tercengang. Mereka mengira Lu Ming akan takut dan ketakutan saat menghadapi Kaisar Agung dan akan melarikan diri. Dia tidak menyangka Lu Ming akan mengancam Kaisar Agung. Mata Lu Ming berkedip-kedip dengan kilatan dingin saat dia melirik ke pihak lain. Jantung lelaki tua itu mulai berdetak kencang seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang prasejarah yang menakutkan. Saat berikutnya, dia akan dicabik-cabik dan dibunuh. Perasaan ini sangat mengejutkannya. Apa yang sedang terjadi? Perasaan yang menakutkan. Mungkinkah kemampuan Lu Ming sudah jauh di atas kemampuanku? Tidak, aku akan mundur hari ini. Pikiran tetua keluarga Xuan berubah dengan cepat, tetapi dia tidak berani bergerak. Bab 2391 membunuh jalan mereka ke dalam keluargamu. Mundur. Tetua keluarga Xuan berteriak saat kekuatannya menyapu Xuan Lin dan Dong Fang Sueyu yang tercengang ke belakang. Dalam sekejap, mereka menghilang. Mereka mundur. Semua penonton tercengang. Mereka mengira tetua keluarga Xuan akan mengambil tindakan. Mereka tidak mengira dia akan mundur. Mengapa tetua keluarga Xuan mundur? Mereka takut pada Lu Ming dan tidak berani mengambil tindakan. Itu tidak mungkin, bukan? Tidak ada yang bisa memahaminya. Lu Ming tidak mengejarnya. Tujuannya di kota Ion bukanlah keluarga Xuan, melainkan keluargamu. Jika keluarga Xuan tidak ingin mati, dia tidak akan peduli. Keluargamu seharusnya mengumpulkan seluruh kekuatannya kali ini. Saya berharap keluarga Heng, keluarga He, dan Sekte Surga Daluo juga ada di sini. Saya tidak datang ke sini dengan sia-sia. Lu Ming melihat ke arah keluargamu dan terkekeh. Di tengah kerumunan, mata beberapa orang berkedip-kedip, lalu mereka meninggalkan tempat itu. Orang-orang ini secara alami adalah klanmu. Setelah itu, Lu Ming dan Qiu Yue berjalan-jalan sebentar sebelum kembali ke kediaman mereka. Berita kembalinya Lu Ming, bagaimana dia mengalahkan Xuan Lin dengan satu gerakan, bagaimana dia membunuh 3 kaisar sejati dengan satu pukulan, dan bagaimana dia bahkan menakuti salah satu kaisar agung keluarga Xuan menyebar dengan cepat. Berita itu tidak hanya menyebar ke seluruh kota Ion, namun juga menyebar ke seluruh tanah mandat surgawi, mengejutkan banyak orang yang mendengar berita tersebut. Lu Ming telah menerobos. Banyak orang tahu bahwa Lu Ming telah menerobos ke ranah kaisar bela diri. Klaim The Celestial Tirk telah hancur. Akankah keluarga Xuan selanjutnya mengambil tindakan terhadap Lu Ming? Banyak orang yang menebak-nebak. Kediaman Lu Ming secara alami menarik lebih banyak perhatian. Banyak orang terus-menerus memperhatikan kediaman Lu Ming dan perkembangan situasinya. Bahkan banyak orang yang bergegas dari tempat lain. Di ruang pertemuan keluarga Xuan, sekelompok orang sedang mendiskusikan sesuatu. Ini adalah petinggi keluarga Xuan. Kebanyakan dari mereka adalah ahli alam kaisar yang hebat. Membunuh. Kita harus membunuh Lu Ming. Sesepuh, tolong bantu. Teriak Xuan Lin. Matanya merah dan dipenuhi niat membunuh yang jahat. Selama periode waktu ini, berita bahwa dia dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming menyebar dengan cepat. Reputasinya anjlok dan tidak lagi seperti dulu. Dia sangat membenci Lu Ming dan tidak sabar untuk menggiling tulangnya dan menyebarkan abunya. Saya juga merasa kita harus membunuh Lu Ming. Kata orang lain. Saudara ke-9, beritahu kami mengapa kamu mundur. Di ujung meja ada seorang lelaki yang sangat tua. Pada saat ini, dia sedang melihat tetua yang telah menyelamatkan Xuan Lin.
Tetua sebelumnya adalah salah satu dari 9 tetua keluarga Suan. 9 tetua mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, saya bisa merasakan aura menakutkan dari Lu Ming. Saya merasa jika saya menyerang, saya akan mati di tangannya. Apa? Yang lain terkejut, dan mata Suan Lin membelalak tak percaya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Lu Ming menjadi ancaman bagi Kaisar? Bahkan jika dia telah menerobos ke alam Kaisar bela diri, mustahil baginya untuk menerobos ke alam Kaisar Agung secepat itu. Mustahil. Suan Lin tidak bisa menerima ini dan menggelengkan kepalanya. Mungkinkah Lu Ming benar-benar telah mencapai tingkat yang mengejutkan? Para sesepuh lainnya bergumam, tatapan mereka serius. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin akurat pula intuisinya. Intuisi seorang kaisar yang hebat biasanya tidak salah. Kita tidak bisa mengukur Lu Ming dengan akal sehat. Begitu dia menerobos ke alam bela diri tertinggi, dia akan menjadi seperti naga di laut. Tidak akan ada pengekangan. Bukan tidak mungkin dia memiliki kekuatan tempur seorang kaisar yang hebat. Saya menyarankan agar kita tidak menyerang Lu Ming untuk saat ini. Kita harus mengamati situasinya dulu. Kata sesepuh tertua, saya setuju. Saya juga setuju. Para tetua lainnya mengangguk. Meskipun para sesepuh yang tersisa dan Suan Lin ingin menyerang, sebagian besar sesepuh tidak setuju untuk melakukannya, jadi mereka tidak punya pilihan. Waktu berlalu dan 5 hari berlalu. Kediaman Lu Ming. Saudara Lu Ming, saya mengetahui bahwa orang-orang dari keluarga Heng, keluarga He, dan Sekte Surga Daluo semuanya ada di keluargamu. Selain itu, hampir seluruh kaisar besar keluargamu telah kembali ke markas keluargamu. Mereka sepertinya berjaga-jaga. Bubbles menyampaikan beberapa informasi kepada Lu Ming. Beberapa hari terakhir ini, Bubble dan Dandan keluar untuk menyelidiki keluargamu dan akhirnya membuahkan hasil. Lu Ming tiba di kota Ion. Tak perlu dikatakan lagi, kedua kelompok pembunuh dari negara Dewa Kematian telah gagal. Kemampuan Lu Ming mengejutkan keluargamu. Wajar jika mereka mengumpulkan ahli untuk menangani keluargamu. Sudah waktunya. Keluargamu, keluarga Heng, keluarga He, dan Sekte Surga Daluo semuanya akan dihancurkan hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Ia lalu melangkah menuju keluargamu. Tindakan Lu Ming secara alami mengingatkan mereka yang memperhatikannya. Kemana Lu Ming pergi? Tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Apakah dia akan membunuh dalam perjalanannya ke keluarga Suan? Itu tidak mungkin, kan? Petik 2. Tidak, arah ini bukan keluarga Suan. Dalam kegelapan, banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat dan diam-diam mengikuti di belakang Lu Ming. Tidak lama kemudian, gunung-gunung dan istana yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mereka. Ini adalah klanmu. Ledakan. Lu Ming tiba-tiba maju selangkah. Di langit, energi tak berujung berkumpul dan membentuk kaki raksasa yang menutupi langit. Ia menginjak markas keluargamu. Gunung-gunung bergetar di bawah kaki raksasa itu. Lu Ming sebenarnya ingin menyerang keluargamu. Semua orang yang mengikutinya tercengang dan terkejut. Keluargamu bahkan lebih kuat dari keluarga Suan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kekuatan Lu Ming. Tendangan itu seperti tendangan dewa. Kekuatannya sungguh luar biasa. Kaisar yang hebat. Ini adalah kekuatan seorang kaisar yang hebat. Semua orang menarik napas dingin. Lu Ming sebenarnya memiliki kekuatan seorang kaisar yang hebat. Tidak heran jika kepala keluarga Suan telah mundur. Sosok-sosok terbang keluar dari istana keluargamu. Mereka ketakutan oleh kaki raksasa itu dan terbang kemana-mana. Kurang ajar. Teriakan panjang terdengar dari keluargamu. Sebuah telapak tangan besar terbang keluar dari keluargamu dan berubah menjadi telapak tangan besar yang mencapai langit, berbenturan dengan kaki besar Lu Ming. Ledakan. Gunung-gunung bergetar dan kehampaan runtuh. Kekuatan mengerikan menyapu segala arah. Kaki dan tangan raksasa itu menghilang bersamaan. Seorang pria parubaya muncul di langit di atas keluargamu. Auranya sangat menakutkan. Kepala keluargamu. Di kejauhan, seseorang bergumam ketika dia mengenali orang ini. Ya dewa, majikan keluargamu konon adalah Kaisar Agung Bintang 3. Dia baru saja berhasil memblokir salah satu serangan Lu Ming, dan Lu Ming telah menjadi sangat kuat. Cepat, sebarkan beritanya. Sesuatu yang besar telah terjadi. Lu Ming akan menyerang keluargamu. Ayo cepat. Banyak orang berdiskusi dengan kaget, dan beritanya menyebar satu persatu. Kota Ion segera meledak, dan banyak orang bergegas menuju keluargamu. Ketika keluarga Suan menerima berita itu,
mereka juga tercengang. Mereka kemudian mengirimkan tenaga ahli ke keluarga Mu untuk memperhatikan perkembangan situasi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah kepala keluarga Mu muncul, semakin banyak sosok yang keluar dari dalam keluarga Mu. Masing-masing sosok tersebut memancarkan aura yang luas dan tak ada habisnya. Tekanan dari jalan besar memenuhi dunia. Ini semua adalah ahli alam kaisar yang hebat. Ada lebih dari 20 orang. Keluargamu memiliki lebih dari 20 kaisar agung. Bab 2392, Langkah Mengejutkan. Lebih dari 20 kaisar besar dari keluargamu berdiri berbaris. Aura mereka seluas lautan, memenuhi seluruh kota Ion dengan tekanan yang mengerikan. Barisan ini membuat wajah penonton di sekitarnya berubah dan hati mereka bergetar. Namun, ekspresi Lu Ming tenang seolah dia tidak melihat begitu banyak kaisar agung. Tatapannya menyapu keluargamu dan dia mengerutkan kening. Tidak perlu bersembunyi lagi. Keluarga-keluarga itu, keluarlah. Keluarga yang dia bicarakan adalah keluarga Heng, keluarga He, dan sekte surga Daluo. Namun, tuan keluargamu mencibir dan tidak menjawab pertanyaan Lu Ming. Sebaliknya, dia bertanya, Lu Ming, kamu menyerang keluargamu tanpa alasan hari ini. Apakah menurut Anda keluargamu mudah dibuli? Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Apa kamu tidak tahu kenapa aku ada di sini? Kamu, keluargamu, keluarga Heng, keluarga He, dan sekte surga Daluo menyewa orang-orang dari negara Dewa Kematian untuk membunuhku. Saatnya menyelesaikan masalah hari ini. Suara Lu Ming terdengar oleh semua orang. Apa, keluargamu telah mempekerjakan orang-orang dari negara Dewa Kematian untuk membunuh Lu Ming? Benarkah itu? Itu sangat mungkin. Saat itu, Lu Ming membunuh jenius paling kuat di keluargamu, Mu Yang. Ini adalah pertikaian berdarah. Bagaimana keluargamu bisa membiarkan masalah ini berhenti? Memang, saya khawatir itu benar. Kalau tidak, Lu Ming tidak akan datang ke keluargamu. Lu Ming sangat berani datang ke keluargamu sendirian. Menurut Anda apa hasilnya hari ini? Sulit untuk mengatakannya. Jika Lu Ming tidak percaya diri, dia tidak akan berani datang ke sini. Namun, keluargamu telah ada selama bertahun-tahun dan fondasinya tidak dapat diduga. Hasilnya tidak dapat diprediksi. Kata-kata Lu Ming menimbulkan keributan. Banyak orang yang mendiskusikannya. Omong kosong. Jika keluargamu ingin membunuhmu, kami tidak perlu mempekerjakan orang dari negara Dewa Kematian. Salah satu dari mereka bisa membunuhmu. Kepala keluargamu mencibir. Adakah yang bisa membunuhku? Kalau begitu saya ingin melihat apakah keluargamu Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lu Ming mencibir. Lalu, dia melangkah keluar dan menuju ke arah keluargamu. Bang, bang. Dengan setiap langkah yang diambil Lu Ming, kehampaan bergetar dan sinar cahaya bersinar dari tubuhnya. Itu adalah pancaran hukum. 1, 2, 3. Segala macam hukum muncul. Ketika lebih dari 10 undang-undang muncul, pemandangan menjadi sunyi senyap. Semua orang lidahnya keluh dan mata mereka hampir keluar. Astaga, apa yang baru saja dilihat oleh surga? Hukum kekacauan, hukum kematian, hukum kehidupan, dan hukum reinkarnasi. Dia telah menguasai 4 hukum tertinggi. Tidak, itu tidak benar. Ada juga hukum abadi, hukum kehampaan, hukum kekacauan primordial, dan hukum ruang waktu. 8. Dia mengendalikan 8 hukum tertinggi. Masih ada 9 jenis hukum jalur raja dan 17 jenis hukum. Dia telah menguasai 17 jenis hukum. Lebih jauh lagi, dia telah mengembangkan 17 jenis hukum nomologis hingga batasnya dan mencapai ranah ketiga. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia tidak normal. Dia tidak normal. Ketika mereka melihat Lu Ming memperlihatkan semua hukum, semua orang di segala arah berteriak histeris, tidak mampu mengendalikan emosi mereka. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai kejutan. Emosi mereka 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih kuat daripada keterkejutan. Kebenaran dari kultivasi adalah seseorang hanya dapat menguasai paling banyak satu jenis hukum tertinggi. Tidak semua orang bisa menguasai hukum tertinggi. Mereka yang bisa menguasainya adalah para jenius terbaik di dunia. Tapi sekarang, ada seseorang yang tidak hanya menguasai maksim terhebat, tapi bukan hanya 1, 2, atau 3, tapi 8. Ini tidak hanya melanggar kebenaran, tapi juga menginjak-injak kebenaran.
Mudah untuk membayangkan perasaan setiap orang. Keluargamu juga tercengang. Mata mereka terbuka lebar dan mereka merasa ngeri. Di kedalaman keluargamu, para master dari keluarga Heng, keluarga He, dan sekte surga Daluo, yang bersembunyi di kegelapan, hampir ketakutan setengah mati ketika mereka melihat ini. Lu Ming diselimuti 17 cahaya berbeda. Dia berdiri di udara seperti dewa yang turun ke dunia fana. Dia luar biasa. Ayo, mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa membunuhku. Mata Lu Ming berbinar saat dia menatap orang-orang di keluargamu. Jadi bagaimana jika Anda bisa mengendalikan 17 jenis hukum? Kamu masih berada di alam kaisar sejati. Aku akan membunuhmu. Dari keluargamu keluarlah seorang lelaki tua kekar seperti singa. Budidaya lelaki tua ini telah mencapai ranah Kaisar Agung Bintang 3. Pada akhirnya keluargamu tidak berani meremehkan Lu Ming. Meskipun Lu Ming tampaknya berada di alam kaisar yang sebenarnya, dia telah menguasai 17 jenis hukum. Yang terpenting, dia memiliki 8 hukum pamungkas. Dengan begitu banyak hukum yang digabungkan, kekuatan tempur Lu Ming tidak dapat diukur dengan akal sehat. Mungkin saja dia bisa melawan Kaisar Agung Bintang 1 atau bahkan Kaisar Agung Bintang 2. Namun, mereka telah mengirimkan seorang Kaisar Agung Bintang 3. Perbedaan antara Kaisar sejati dan Kaisar Agung Bintang 3 terlalu besar. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming dapat membunuh Kaisar Agung Bintang 3. Bahkan jika Kaisar Agung Bintang 3 bukan tandingannya, dia setidaknya bisa mempertahankan hidupnya dan menguji kekuatan tempur Lu Ming yang sebenarnya. Bang, bang, tetua, yang sekuat singa, memiliki aura liar. Dia melangkah ke udara dan kecepatannya meningkat saat dia menyerang ke arah Lu Ming. Memotong. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di tangan tetua itu dan dia menebaskannya ke arah Lu Ming. Cahaya pedang itu mengejutkan dan menerangi langit seolah-olah akan membelah langit kota Ion menjadi 2. Membunuh. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Itu adalah tombak panjang yang dipadatkan oleh hukum dan kekuatan dunia. Otot-otot di lengan Lu Ming menonjol dan dia melemparkan tombak panjangnya. Suara mendesing. Tombak panjang itu terbang seperti seberkas cahaya, lebih cepat dari kilat. Tombak panjang itu tidak hanya berisi kekuatan-kekuatan dunia Lu Ming, kekuatan hukum, tetapi juga kekuatan tubuh fisiknya. Saat tombak itu bertabrakan dengan cahaya pedang itu hancur. Kecepatan tombaknya tidak berkurang sama sekali, dan terus menusuk ke arah lawan. Kaisar Agung Bintang 3 keluargamu tidak menyangka bahwa serangan habis-habisan akan begitu rentan di tangan Lu Ming. Dia tertegun sejenak. Nasibnya telah diputuskan. Puff! Tombak panjang Lu Ming menembus dantiannya dan menghancurkan dunia kecilnya. Dia terbang dengan tubuhnya dan masuk ke dalam klanmu, menabrak aula. Ledakan. Istana itu meledak, dan sekelompok besar orang terbang keluar dari sana. Orang-orang ini berasal dari keluarga Heng, keluarga He, dan sekte surga Daluo. Kaisar Agung Bintang 3 klanmu tertusuk tombak Lu Ming dan dipakukan ke tanah, berteriak kesakitan. Basis kultivasi saya, basis kultivasi saya. Jeritan melengking bergema di seluruh area. Desis-desis-desis. Terengah-engah terdengar di antara penonton. Seorang Kaisar Agung Bintang 3 dijepit ke tanah oleh Lu Ming dengan satu gerakan dan budidayanya lumpuh. Adegan ini terlalu berdampak. Kaisar Agung Bintang 3 bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bagaimana ini mungkin? Apakah kekuatan tempur Lu Ming sudah mencapai tingkat yang menakutkan? Semua orang merasa seperti berada dalam mimpi. Di kerumunan jauh, ada juga orang-orang dari keluarga Xuan yang menonton. Ada beberapa tetua, termasuk Xuan Lin dan Dong Fang Sueyu. Saat ini, mereka benar-benar ketakutan dan terus terengah-engah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Xuan Lin tampak linglung saat dia terus bergumam. Dia telah melumpuhkan Kaisar Besar Bintang 3 dengan satu gerakan. Kekuatan seperti itu adalah